من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan sekitar 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah, kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-26. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi, setiap tulang persendian dari manusia, setiap tulang persendian manusia, alaihi sadaqatun, ada sedekahnya, kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang matahari terbit di dalamnya. Setiap tulang persendian, simbenger nih tulang persendian, yang bisa dipeleku ini, yang bisa kita lipat-lipat ini tulang persendian, ibu-ibu, yang bisa kita lipat-lipat ini, ya, ini setiap tulang persendian manusia setiap hari itu dikeluarkan sedekahnya. Berapa jumlah tulang persendian manusia? 360. La ilaha illallah, 360. Berarti setiap hari pira kali kita bersedekah? 360 kali sedekah. Subhanallah. Setiap manusia itu punya situna wa thalathumiyati mafsilin, 360 tulang persendian, ya. Tulang persendian Abu Hur sama jumlahnya dengan tulang persendian tiang, meskipun belean awak Abu Hur, ya. Dengan si kurus 360 tulang persendian, dengan si mokoh si gemuk 360, dengan si mama 360, dengan si nina 360, yang tua 360, pemuda 360. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli insan, untuk setiap orang.
untuk setiap orang. Situna wa thalathumi'ati mafsilin, 360 tulang persendian. Setiap orang, tidak pandang apakah dia gemuk, apakah dia kurus, apakah dia laki, apakah dia perempuan. Setiap orang 360 tulang persendian. Dan setiap satu persendian dikeluarkan apanya? Sedekahnya setiap hari itu. Berarti kalau 360 tulang persendian, 360 kali sedekah. Mampu kita buhur 360 kali sedekah setiap hari. La ilaha, insyaallah ya. Hebat tidak? 360 kali sedekah. Tetapi alhamdulillahnya jamaah sekalian, sedekah itu bukan hanya pakai harta. Itu alhamdulillahnya. Itu syukurnya kita. Lamun seandainya sedekah itu hanya dengan harta, dek nara sang itagen mampu sedekah 360 kali. Tetapi syukurnya kita, turukus sadaqat, jalan-jalan sedekah itu banyak. Itu yang membuat kita syukur. Sehingga meskipun kita dituntut 360 kali sedekah setiap hari, insyaallah masih ada jalan, insyaallah. Karena sedekah itu bukan hanya dengan harta. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Engkau mendamaikan antara dua orang yang bertengkar, shadaqatun, itu sedekah. Mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, ara dua dengan besual, apalagi dua suku besual, kemudian kita damaikan mereka, ini pun juga terhitung apa? Sedekah. Di sini Nabi SAW mengatakan engkau mendamaikan isnain, dua. Meskipun yang bertengkar itu anak kecil, ya. Ada dua kanak kode, dua anak kecil, mereka bertengkar, kemudian pelungguh mendamaikannya. Jangan bertengkar, jangan berkelahi. Ini dihitung sedekah sudah. Satu sedekah. Baik. Bahkan ini jamaah sekalian, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, ini dihitung sedekah lebih afdal ketimbang sedekah harta. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum, apakah kalian mau aku beritahukan, bi afdala, sebuah amalan yang lebih afdal, miliki dat yang bada suatu amalan yang lebih afdal, min darajatis siyam, ketimbang puasa sunnah, wassalati, ketimbang salat sunnah, wassadaqati, ketimbang sedekah harta yang sunnah. Apakah kalian mau, kata Nabi SAW, mau aku beritahukan amalan lebih afdal ketimbang puasa sunnah Senin Kamis ayyamul bid, puasa Daud, ketimbang salat sunnah tahajud, salat sunnah rawatib, ketimbang sedekah harta yang sunnah? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, beritahukan kami, hebat jati amalan ini, beritahukan kami. Nabi SAW mengatakan, islahu dzatil bain, kalian memperbaiki hubungan orang yang rusak.
memperbaiki hubungan orang yang rusak. Kenapa jamaah sekalian memperbaiki hubungan orang yang rusak ini pahalanya besar? Lebih besar ketimbang sedekah sunnah, lebih besar ketimbang puasa sunnah, bahkan lebih besar ketimbang salat sunnah. Karena memperbaiki hubungan orang yang rusak, bertengkar, berkelahi, memperbaikinya berarti kita menjaga persatuan. Kemarin Ustadz kita, Ustadz Mubarak bin Muallim, beliau mengatakan di antara nikmat besar setelah nikmat iman adalah nikmat persatuan. Di antara nikmat besar setelah nikmat iman adalah nikmat persatuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a." Ingat terus nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dulunya kalian bermusuh-musuhan, fa'allafallahu baina qulubikum, kemudian Allah satukan di antara hati kalian. Nikmat besar, nikmat persatuan. Sehingga mendamaikan orang yang sedang bertengkar, orang yang sedang bermusuhan, kita damaikan, ini pahalanya besar dan terhitung sebagai sedekah. Kalau mendamaikan orang, memperbaiki hubungan orang yang rusak, pahalanya besar, maka sebaliknya merusak hubungan orang yang baik-baik, dosanya besar. Lamun tamrike hubungan dengan si seda, pahalana beli, maka tanyeda hubungan dengan si wah bagus, dosanya beli. Di antara merusak hubungan orang itu adalah dengan melakukan namimah, bahasan dengan adu domba. Kita kompor-komporin orang, akhirnya orang pun bertengkar, dosanya besar namimah ini. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga pelaku namimah, tidak akan masuk surga pelaku adu domba. Si ngadu dengan, ndek kena adu domba, adu bembe, ndek adu dengan yang ini, diadu dengan yang ini, rusak jadinya hubungan orang. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Semakin dekat hubungan orang, semakin besar juga dosa merusaknya. Ya. Di antara hubungan yang dekat itu hubungan suami istri. Makanya di antara dosa yang besar adalah merusak hubungan suami istri. Tanyeda hubungan sepasang suami istri, dan itu salah satu tujuan sihir. Salah satu tujuan inti dari sihir adalah merusak hubungan suami istri. Allah sebut di dalam ayat tentang sihir, fayata'allamuna minhuma, manusia belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, untuk memisah antara suami dan istri. Kenapa? Karena hubungan suami istri ini hubungan yang harusnya rapat. Semakin rapat hubungan orang, kita rusak semakin besar dosanya. Sudah sering pelungguh dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya iblis meletakkan kursi kebesarannya di atas laut, di atas air, di atas laut. Iblis itu punya kursi kebesaran. Dia letakkan kursi kebesarannya di atas laut atau di atas air. Kenapa? Dia ingin meniru arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena arasy Allah itu di atas air. Dalam Al-Qur'an surah Hud Allah berfirman, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma." Arasy Allah itu berada di atas air. Iblis ingin menirunya. Kemudian setiap hari iblis ini dia sebarkan pasukannya untuk menggoda manusia.
setiap hari. Kemudian nanti pasukannya datang melaporkan hasil godaan mereka. Ya. Yang ini mengatakan saya berhasil membuat dia jatuh dalam dosa ini. Yang ini mengatakan saya berhasil. Lagu semuanya itu iblis mengatakan apa? Ma fa'alta syai'a, masih kecil itu. Ya, ada yang mengatakan, wahai Tuan, saya tidak meninggalkan orang itu sampai dia berzina. Ma fa'alta syai'a, kecil itu, biasa itu. Yang satu ngelapor, saya tidak meninggalkan dia sampai dia minum khamr, mabuk, teler. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'a, kecil itu, biasa. Sampai datang salah satu pasukannya mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wahai Tuan, saya tidak meninggalkan orang itu sampai saya rusak hubungannya dengan istrinya. Apa kata iblis? Sini mendekat. Kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta, engkaulah prajurit paling hebat. Dalam sebagian riwayat, fayaltazimuhu, kemudian dipeluk oleh iblis. Berarti besar sekali dosa merusak hubungan suami istri ini. Makanya ada yang disebut dengan takhbib. Termasuk dosa besar itu takhbib. Apa itu takhbib? Nyedak dengan nina terhadap suaminya, merusak seorang istri terhadap suaminya. Kita tahu perempuan itu sudah punya suami, tetapi kita goda-goda dia. Tahu arak semamakna dengan nina ini, tetap kita kirimin SMS, kita kirimin WA, kita telepon. Akhirnya perempuan itu tertarik kepada kita. Benci dia sama suaminya. Nabi SAW bersabda, man khabbaba imra'atan ala zawjiha, siapa yang merusak istri terhadap suaminya, falaysa minna, orang itu bukan termasuk golongan kami. Jadi hati-hati nih. Kita berada di akhir zaman, ngendeng maaf, luwih gati berita perselingkuhan ini. Banyak berita perselingkuhan. Oleh karena itu hati-hati. Ini dosa besar. Ya. Tapi kita kembali. Jadi di antara cara bersedekah untuk tulang persendian kita adalah ta'dilu baina tsnaini shadaqatun, damaikan antara dua orang yang sedang bertengkar. Ya. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, termasuk juga sedekah. Yang tadi itu masih dihitung satu itu. Kita memperbaiki hubungan dua orang yang bertengkar, kita damaikan dia, itu terhitung sedekah. Lagu satu sedekah. Berarti masih pira kurangnya 360 sudah kita lakukan satu, tinggal 359. Masih karing 350 siwa, masih kurang ini sedekah kita. Masih satu. Cara lain, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, kita membantu orang naik ke atas kendaraannya. Ya. Karena sebagian orang kadang tidak mampu naik ke atas kendaraannya. Mohon maaf, misalkan ada bapak-bapak umur beliau itu 60 tahun misalkan. Ada sopuk bapak-bapak umur beliau 60 tahun. Kemudian badan bapak ini tidak terlalu tinggi, umur 60 tahun, kemudian badan tidak terlalu tinggi, tetapi beliau pakai motor NMAX. Bega repot naiknya ini. Wah, umur 60 tahun, kemudian awakmu tidak terlalu tinggi, terus Hondanya Honda NMAX besar, lumayan repot untuk naik. Nah, pelungguh bantu dia naik. Setelah itu dia gas motornya,
pelungguh membantunya naik itu terhitung sedekah. Berapa? 1. Ya, 1. Subhanallah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau cara lain, membantu orang mengangkat barangnya, membantu orang mengangkat barang itu juga dihitung sedekah. Ya. Ada kita ada batur dalik bangket misalkan di sawah. Ya. Teman pelungguh ini dia ingin memikul panen terong Acehnya, tetapi tidak bisa dia angkat sendirian. Kemudian pelungguh maju mengatakan, ayo saya bantu angkat. Pelungguh naikkan di atas pundaknya, itu terhitung sedekah. Tapi itu pun nilainya 1. Ya. Sudah 3 ini, masih pira kurang kan? 357 masih kurang. La ilaha illallah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Cara berikutnya, dan ini cara yang lebih bagus lagi, wal kalimatut thayyibatu, kalimat yang baik, shadaqatun, terhitung sedekah. Kalimat yang baik terhitung sedekah. Mana dia kalimat yang baik? Zikir. Sebagaimana hadis sebelumnya, fa inna kulla tasbihatin sedekah. Setiap ucapan subhanallah dihitung 1 sedekah. Berarti lamun damele mayar 360 sedekah itu, ucapkan subhanallah 360 kali. 1 kali 1 sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah 3 sedekah. Subhanallah 4 sedekah. Subhanallah 5 sedekah. Sampai 360 kali subhanallahnya baru kebayar. Begitu pula ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah 1 kali 1 sedekah. Alhamdulillah 2 kali 2 sedekah. Berarti 360 kali alhamdulillah. Begitu pula Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan ucapan zikir lainnya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Intinya kalimat yang baik dihitung sebagai sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Ini lebih bagus lagi. Ya. Lamun mendamaikan orang hanya 1 hitungannya. Mengangkat orang ke atas kendaraannya 1 hitungannya. Mengangkat barang orang 1 hitungannya. Zikir setiap ucapan 1. Yang berikutnya ini lebih hebat lagi. Wa bi kulli khutwatin, setiap 1 langkah kaki. Jempang bahasa Anda? Langkah sudah ya. Setiap 1 langkah kaki, tamshiha ila shalah, yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat jamaah, shadaqatun, terhitung sedekah. Mudah-mudahan nak kebayar ke? Ida datang lekana pitai sampai itu. Mudah-mudahan kebayar sedekah hari ini 360. Mudah-mudahan. Ya, lumayan apitai ke sini. Mudah-mudahan terhitung. Sebagian ulama mengatakan yang dihitung itu putaran rodanya. 1 kali muter terhitung 1 langkah. Sebagian ulama menyebut itu. Ya. Dendek daulat mikirangnya ke kumbe cara hitungannya. Gas, sudah gas dia. Ya. Subhanallah. Tapi sebagian ulama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau pakai kendaraan apanya yang dihitung? Kata beliau, dauranul ajalah, yaitu putaran ajalah rodanya. Setiap 1 putaran, ya, ini roda bagian atas muter, balik lagi 1, balik lagi 1.
Pira putaran dari Apitai sampai sini? Ribuan ya. Angka mudah-mudahan kebayar kah? Sedekah hari mudah-mudahan kah? Pelungguh sholat jamaah di sini mudah-mudahan kebayar. Dan ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan sholat jamaah itu. Subhanallah jamaah sekalian, rugi gati orang yang tidak sholat jamaah. Betul ulama beda pendapat apa hukum sholat jamaah. Sebagian ulama mengatakan sunnah ndekna wajib, tetapi pendapat yang terkuat wajib. Jamaah sekalian, seandainya kita mengambil pendapat sholat jamaah sunnah, tetap rugi yang tidak sholat jamaah. Tetap rugi. Meskipun kita ambil pendapat sunnah, tetap rugi. Kenapa? Ada bayangan, setiap satu langkah terhitung sedekah. Setiap satu langkah. Yang kedua, setiap satu langkah gugur satu dosa. Setiap satu langkah dicatat satu pahala. Setiap satu langkah diangkat satu derajat. 4 kita dapat 4. Setiap satu langkah itu 4 yang didapat. Sedekah, gugur satu dosa, catat satu pahala, naik satu derajat. Rugi gati yang tidak sholat jamaah. Apapun pendapat yang diambil, mau sunnah mau wajib, tetap rugi yang tidak sholat jamaahnya. Tetap rugi. Subhanallah, setiap langkah kaki. Makanya dulu ada seorang sahabat rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Kana rajulun minal ansar baituhu aqsa baitin fil Madinah. Dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, dulu ada seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini sahabat penduduk asli kota Madinah. Baituhu aqsa baitin fil Madinah. Rumahnya itu paling ujung kota Madinah. Paling ujung. Paling mentok sudah kota Madinah. Sehingga fakana la tukhti'uhu salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Paling jauh balainya dari Masjid Nabawi itu paling jauh, tetapi tidak pernah ketinggalan salat jamaah. Qala fatawajja'na lahu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kami pun kasihan melihat dia. Kenapa kasihan? Jauh dia datang. Jauh dia datang. Fatawajja'na. Tawajja' itu artinya hati kami sakit melihatnya, kasihan. Akhirnya kami pun mengatakan, wahai fulan, law annaka ishtaraita himaran yaqika minar ramda wa yaqika min hawamil ardi. Bagaimana kalau seandainya engkau beli hewan kendaraan? Kenapa? Karena dia jalan kaki dari rumahnya yang jauh itu. Coba beli hewan kendaraan. Dalam sebagian riwayat, coba engkau pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Ya, peta balik dekat-dekat Masjid Nabawi, terlalu jauh tempat sida ini. Apa kata dia? Ama wallahi, demi Allah, ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak ingin rumah saya berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin. Kenapa? Karena kalau berdempetan rumahnya dengan Nabi alaihi salatu wasallam, otomatis berdempetan dengan Masjid Nabawi. Kan rumahnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan Masjid Nabawi ini, ya, berdempetan dia. Apa bahasa Indonesia berdempetan? Ya, besai dia, besai. Berapatan. Ya, si kita bahasa Sasak. Jadi Nabi SAW, rumah beliau dengan Masjid Nabawi ini rapat sekali, lengket, nyatu. Nah, dia mengatakan, saya tidak ingin rumah saya itu berdempetan dengan Nabi SAW. Kenapa? Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjid. Karena saya ingin semakin banyak langkah kaki saya, semakin banyak yang dicatat pahala untuk saya. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli,
Begitu pula ketika saya pulang ke rumah. Karena jamaah sekalian, catatan langkah kaki menuju masjid itu bukan hanya tatkala ke masjid, termasuk tatkala pulang dicatat juga. Dek kita pahamin ya, tatkala anta lalu timpak masjid saja yang dicatat, tidak. Ketika berangkat ke masjid saja yang dicatat langkah kakinya, tatkala pulang pun dicatat. Pulang pergi dicatat. Ya. Taib. Luar biasa. Ini cara bersedekah. Cuman masalahnya cara bersedekah yang ini tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu paling bagus sholat lembe balik. Paling bagus sholat lembe balik. Ya masalahnya Malik. Ya masalahnya Malik. Mudah-mudahan ada cara lain ibu-ibu. Mudah-mudahan. Karena selapu tak berotang ini. Berotang apa? Berotang sedekah. 360 sedekah setiap hari. Mudah-mudahan ada cara lain. Selanjutnya, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Menghilangkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Gangguan apa saja? Kita melihat duri, singkirkan dia. Sempatang diri kita jemaah sekalian, dendek bersikap cuek, tidak peduli. Kita sedang jalan, tiba-tiba melihat pecahan kaca, pecahan piring, jalan saja, jalan. Singkirkan dia. Pertama itu adalah cabang iman, dan yang kedua itu adalah sedekah. Apapun itu, duri, pecahan piring, paku, termasuk juga hal-hal yang lainnya. Sebagian tempat yang melihat ada orang mengalirkan, mohon maaf, di sebagian tempat ini ada orang mengalirkan air kotor jedingnya, dialirkan ke jalan. Ini berapa kali tiang tegur beberapa orang yang tiang kenal. Iya. Jadi punya jeding, kemudian di jeding itu air bekas mandi, mohon maaf, air bekas kencing, terus ngalir ke jalan yang dilewati oleh orang. Dikna gangguan ini ki? Gangguan. Bahkan yang lebih parah, pernah kejadian itu, air kotoran jedingnya itu ngalir ke jalan menuju masjid. Ada jalan menuju masjid, dia beli lalu. Itu orang yang jalan itu rata-rata gini dia. Orang mau ke masjid, ini gangguan ini. Lebih parah daripada orang memasang duri dan yang semisalnya. Jadi bagaimana akan bersedekah yang seperti ini? Jadi singkirkan gangguan itu termasuk sedekah. Nah ibu-ibu, apa aja sindayat dalik jalan yang itu bisa mengganggu orang, singkirkan dia, terhitung sedekah. Tetapi berapa hitungannya? 1. Baik. Berarti berat untuk membayar 360 ini. Karena rata-rata dihitung 1 kecuali zikir tadi. Nabi SAW pun ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara membayarnya supaya lunas? Setelah Nabi katakan ini sedekah, ini sedekah, ini sedekah, tetap berat, 360, tetap berat. Maka Nabi SAW mengatakan, wa yujzi'u an dzalika raq'atani minad duha. Untuk membayar semuanya bisa dengan 2 rakaat salat duha. Ya, ini cara paling hebat sudah. 2 rakaat salat duha. Kenapa? Karena tatkala salat itu semua persendian kita ini bergerak, kata para ulama. Selaput persendian tubuh kita yang 360 itu bergerak ketika salat. Cukup 2 rakaat salat duha. Ya, itu bisa membayar. Baik.
Wah, kebayar? Insyaallah ya. Oleh karena itu kita ingin bahas sedikit di sini tentang masalah salat duha. Sedikit saja. Insyaallah pelungguh sudah paham betul masalah salat duha, tetapi tiang ingin sampaikan sedikit saja. Para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk menjaga salat duha. Karena semua kita berhutang. Di antara cara tercepat untuk membayar hutang sedekah 360 itu adalah setidaknya 2 rakaat salat duha. Ya. Maka salat duha itu sunnah yang sangat dianjurkan menurut mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadatun. Ada sebagian ulama mengatakan salat duha itu makruh katanya. Ya, ada ya, mengatakan salat duha makruh. Bahkan si lebih lagi ada yang mengatakan salat duha itu bid'ah. Ada pendapat ulama seperti ini. Ada yang mengatakan salat duha itu khusus bagi orang yang tidak salat tahajud tadi malam. Kalau dia sudah tahajud tidak perlu salat duha. Ada pendapat seperti ini. Ada juga yang mengatakan salat duha itu sunnah bagi orang yang pulang safar. Lamun ida sindik safar tidak perlu duha katanya. Tetapi hadis ini menjadi dalil di antara sekian banyak dalil salat duha itu sunnah secara mutlak. Yang sudah tahajud tetap sunnah salat duha. Yang safar ataupun tidak safar tetap sunnah salat duha. Bahkan sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah ya. Baik, karena kita gunakan untuk membayar hutang. Kemudian terkait dengan salat duha ini, paling kurang rakaat salat duha itu berapa? 2. Karena jemaah sekalian, hukum asalnya tidak boleh sholat itu 1 rakaat kecuali yang ada dalil menyebutkan bolehnya. Mana contohnya? Witir. Selain dari witir tidak ada sholat sunnah tidak ada sholat 1 rakaat selain witir. Paling kurang sholat itu 2 rakaat, paling kurang. 1 rakaat tidak ada kecuali yang ada dalil membolehkannya, dan satu-satunya yang dibolehkan salat witir 1 rakaat. Sedangkan yang lain paling kurang 2 rakaat, dan salat duha itu paling kurang 2 rakaat. Makanya jemaah sekalian ditanyakan kepada Syekh Sa'ad Al-Khathlan, salah seorang ulama kita di zaman ini, apa niat kita salat nunggu khotib datang itu di jelu Jumat? Misalkan kita pagi datang ke masjid, sambil nunggu khotib datang, kan boleh kita salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khotib datang. Apa niat kita? Kata beliau, usahakan 2 rakaat yang pertama niatkan sebagai salat duha. Kenapa? Bayar hutang dulu. Untuk hari itu, hari Jumat, bayar hutang dulu. Lamun seandainya semuanya kita niatkan sebagai salat sunnah mutlak, dikhawatirkan belum kebayar hutang kita. Makanya 2 rakaat pertama itu niatkan duha. Setelah itu niatkan sudah salat sunnah mutlak, nunggu khotib datang. Ini saran dari beliau Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala. 2 rakaat pertama. Baik. Jadi paling sedikit 2 rakaat. Sedangkan rakaatnya yang paling banyak, kebanyakan ulama mengatakan paling banyak salat duha itu adalah 8 rakaat, 8 rakaat. Ini pendapat kebanyakan ulama, 8 rakaat. Ya. Pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Paling luwek balu rakaat. Mereka berdalil dengan hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Berhasil beliau kalahkan kota Mekah setelah Nabi kita alaihi salatu wasallam diusir oleh penduduknya. Ya.
Setelah itu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Nah, tatkala itu Nabi SAW salat duha 8 rakaat, 8 rakaat. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sedangkan sebagian ulama mengatakan paling kurang rakaat duha itu 2 rakaat, sedangkan paling banyaknya tidak ada batasannya. Ini pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikuatkan oleh Syekh bin Baz, dan dulu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di narak batasannya semampuna. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ditanya, berapa salat duhanya Nabi alaihi salatu wasallam wahai Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Dulu beliau salat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, tetapi kadang beliau tambah sesuai dengan yang Allah izinkan. Nah, kalimat sesuai dengan yang Allah izinkan ini berapa? Tidak ada batasannya. Lalu kenapa dengan hadis yang 8 rakaat itu? Kebetulan hari itu beliau sholatnya berapa? 8 rakaat. Kebetulan 8 rakaat. Ya. Kebetulan 8 rakaat. Pada Sumara Ida misalkan, kadang Ida sholat tahajud 4 rakaat, kadang Ida sholat tahajud 6 rakaat, kadang Ida sholat tahajud balu rakaat. Nah, kebetulan di hari itu Nabi SAW sholat duhanya berapa rakaat? 8. Itu bukan pembatasan kata sebagian ulama. Wallahu alam, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat ini, tiang pribadi. Sholat duha paling kurang 2 rakaat. Adapun berapa batas akhirnya tidak ada. Ini yang tiang pribadi lebih condong. Kalau pelungguh mengambil pendapat 8 rakaat silahkan, yang penting sholat duha. Itu sih penting ya. Kita repot-repot bahas berapa rakaat lagu ndara ita gawe ya. Ini yang ada yang bersikukuh saya 8, yang ini mengatakan saya tidak ada batasnya, kemudian besoknya tidak ada, meskipun 2 rakaat pun tidak. Ndara ita bayar rotang berarti. Baik. Itu tentang jumlah rakaatnya. Adapun tentang waktunya, ya, maka dimulai dengan setelah terbit matahari, kemudian tunggu dia sampai tinggi seukuran 1 tombak. Ya. Kita tunggu matahari terbit sekarang. Matahari terbit itu hari ini matahari terbit jam 6:25 menit. Itu terbitnya. Boleh tidak sholat jam 6:25? Dia terbit jam 6:25 menit. Ya. Setengah 7 kurang 5 menit. Di sana dia terbit. Boleh sholat di sana, Bur? Belum boleh. Tunggu dulu sampai dia tinggi seukuran 1 tombak. Si repot, ukuran 1 tombak ini berapa ini? Ya. Darat tombak nih Bali untuk mengukur. Alhamdulillah para ulama mengukurnya pakai menit. Ternyata ukurannya pakai menit itu sekitar 15 menit, atau paling telat sudah 20 menit. 15 menit atau 20 menit. Berarti kalau dia terbit jam 6:25 tambah 15 menit berapa jadinya? Jam 6:40 mulai sudah salat duha. Mulai sudah waktunya. Jam 6:40. Tentunya beda-beda waktunya setiap hari ya, terbitnya beda-beda. Baik. Biasanya ketika matahari terbit kemudian tunggu seukuran 1 tombak, sholat apa yang kita lakukan di sana? Sholat syuruk. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya.
karena memang itu waktu duha. Sedangkan batas akhir dari sholat duha itu, batas akhirnya yaitu sebelum waktu zuhur, juga seukuran 15 menit. Nengka zuhur jam 12.21, kurangin 15, 12 lebih 6 menit, selesai sudah waktunya. Ya. Intinya 15 menit sebelum zuhur selesai sudah waktu sholat duha, selesai waktunya. Ya. Baik. Tetapi yang paling afdal adalah di ujung-ujung. Karena Nabi SAW mengatakan salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat duha itu ketika anak onta kepanasan. Baik. Adapun bacaan di dalamnya maka tidak ada ketentuan. Sebagian orang mengatakan kita baca wadduha karena solatnya solat duha. Nanti ada ketentuan itu. Apa si bauda faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini dia sedikit cara untuk membayar hutang kita, hutang sedekah yang 360, paling kurang 2 rakaat salat duha, kebayar semuanya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah 2 rakaat yang bisa digunakan membayar sedekah itu hanya rakaat duha saja? Ya. Bagaimana dengan 2 rakaat qobliyah zuhur? Itu kita pakai bayar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini salah satu kekhususan untuk salat duha. Karena Nabi SAW secara khusus menyebut wa yujzi'u dzalika, dan cukup untuk membayar itu rakaatani, 2 rakaat minad duha, dari salat duha. Secara khusus beliau menyebut salat duha, dan ini keutamaan salat duha. Ya. Seandainya semua 2 rakaat bisa digunakan membayar, maka beliau akan mengucapkan dan cukup untuk membayarnya rakaatani, 2 rakaat sampai di sana. Tetapi beliau mengatakan minad duha, dari salat duha. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, ada yang perlu ingin tanyakan? Silakan. Ya, ya. Ya, silakan. Silakan. Masya Allah. Jarang orang yang kita dengar berkelahi Ustaz. Dan kami dalam visual Ustaz. Satu menamaikan ini Ustaz. La ilaha illallah. Beliau mengatakan jarang kita temukan orang bersual untuk mendapatkan keutamaan mendamaikan itu. Keutamaan mendamaikan itu kalau ada orang bersual. Kalau tidak ada, jangan dicari-cari. Bersyukur, alhamdulillah. Dede kita pihak dengan bersual, setelah itu kita damaikan. Bahawatir dia milih berdamai. Kita bikin mereka bertengkar, setelah itu saya akan damaikan. Ternyata nggak damai-damai, berdosa beli itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, lamun dinara. Tapi apa sih kedua? Nggih. Pas datang orang itu, ini dapat satu sedekah sudah gitu. Tolong antarkan saya barang saya ke masjid. Contohnya tembakau Ustaz. Betul pemilik angkatannya. Nggih. Baik. Bagaimana yang seperti ini? Bagus itu. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Kalau mau tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Jangan. Namun damene nulung dengan dalam kebaikan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan khomer itu minuman keras. Itu 10 yang dilaknat oleh Allah berkaitan dengan minuman keras. Di antara yang dilaknat adalah para pemonggok botolnya. Ikut dilaknat itu.
yang memonggok botolnya, angkatan kita sekali, ikut kita ngangkat, padahal sebentar kena laknat. Kenapa? Tolong menolong di atas dosa. Jadi bagus sudah itu, bagus. Gih, ya. Baik. Wallahu taala alam. Sila. Gih. Baik. Zikir selesai salat duha, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah, 100 kali. Ada hadisnya, cuman ulama tanya beda pendapat. Hadisnya ini bisa diterima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu hasan. Hasan ini di bawah sahih, masih bau terterima. Ini pendapat sebagian ulama, dan itu yang disebutkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Mereka mengatakan hadisnya itu hasan. Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Sehingga mereka mengatakan deknara zikir khusus selesai salat duha. Ini pendapat banyak ulama. Kenapa? Hadis tentang itu dhaifun jiddan, lemah sekali. Adapun ulama yang mengatakan hadisnya masih bagus, maka mereka mengatakan ada zikir khusus selesai salat duha yang 100 kali. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, lamun ditanya tiang pribadi, ya karena ini, maka tiang pribadi lebih condong kepada pendapat tidak ada zikir khusus selesai salat duha. Ini yang tiang pribadi lebih condong kepadanya, karena tiang pribadi lebih condong kepada pendapat hadisnya itu dhaifun jiddan, lemah sekali. Ya. Tetapi kalau ada yang mengamalkannya karena lebih condong kepada pendapat hadisnya hasan, maka ini perkara khilaf. Kita berlapang dada, berlapang dada. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya. Masih ada yang lain, sila. La ilaha illallah. Apa hukumnya memasang ranjau atau duri di batas tanah kita? Kita tidak pakai pagar tetapi duri atau ranjau. Dende. Kalau memang kita tidak ingin orang masuk tanah kita, pagar saja dia. Pagar saja. Kalau dipagar aman. Siapa yang aman? Tanah kita aman, orang pun juga aman. Lamun besi pagun tolo ta. Ya. Basang ta malik nain dengam laun. Ya. Jadi jangan. Ya. Para ulama mengatakan ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Bahaya itu harus dihilangkan. La darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Basang lawan ita si nginjak dia, ita lupa kita si yang menginjaknya. La darar, tidak boleh membahayakan diri, wala dirar, dan tidak boleh membahayakan orang. Kalau memang tidak ingin tanah kita dimasuki, pagar saja dia. Pagar dia. Tidak mestikan pagar itu pakai tembok, tidak mestikan. Kayu pasang dia. Atau udah pasang pelang, ya, milik pribadi, jangan terobos masuk, tulis gitu. Pasang pelang daripada memasang duri atau ranjau itu, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Taib, sepertinya itu dia, ya. Masih ada? Sila Bapak. Taib. Nggih. Perlukah zikir dihitung? Si pertama, kalau kita sholat duha 4 rakaat, berapa kali salam? Tetap sholat sunnah itu paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetap. Ya. Bahkan sebagian ulama, dan ini mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat sholat sunnah 4 rakaat sekali salam tidak sah.
Tetapi pendapat kebanyakan ulama tetap sah, cuman menyelisihi yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat sunnah malam ataupun salat sunnah siang. Salat sunnah malam, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, salatul laili mathna mathna. Salat sunnah di malam hari mathna, 2 rakaat salam, mathna, 2 rakaat salam, mathna, 2 rakaat salam. Salat sunnah malam hari. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, salatul laili, salat sunnah di malam hari, wan nahari, dan salat sunnah di siang hari, mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tambahan siang hari ini sebagian ulama mensahihkannya, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sahih. Sehingga paling bagus Bapak salat sunnah nu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kanggo ke 4 rakaat sekaligus salam, kanggo insyaallah. Cuman lebih bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian si kedua, zikir ini kita hitung atau tidak? Lamun zikir mutlak tidak perlu dihitung. Zikir bebas. Kalau zikir muqayyad baru dihitung. Mana contoh zikir muqayyad selesai sholat? Ya. Selesai sholat. Paling banyak serajin-rajin dan zikir jemaah sekalian, usahakan zikir selesai sholat jangan lebih dari 100. Ngumpi-ngumpi rajin dan zikir. Kenapa? Karena Nabi membatasi sampai 100. Zikir muqayyad itu muqayyad, terikat. Ya. Coba ada kita caranya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, siwak puluh siwak. Lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100. Cara si kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Pira duitna? 100. Cara si ketelu, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Pira totalnya? 100 malik. Cara si keempat, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Pira totalnya? Tolong dasar. Justru kurang dari 100 ketimbang lebih. Jadi lamun zikir muqayyad ini perhatikan jumlahnya maka dihitung. Lamun zikir yang mutlak sambil dah tokol-tokol enggak perlu dihitung. Sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia pembisat yang sampaikan, ngandeng maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.